Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kang Nurul sehat, Kang Edi Alhamdulillah sehat. sehat, Kang Edi? sehat. Alhamdulillah. Ini mau bertanya Kang, sejak kapan Akang terjun ke bidang pengobatan medis dan non medis Kang? Waktu terjun pengobatan Akang sejak tahun 2000. 2000. Oh. Akang belajar di mana sih Kang bisa ahli pengobatan itu? Itu waktu itu Akang belajar di satu padepokan Budi Hati Indonesia yang dipimpin oleh Abah Dadan. Oh, Abah Dadan dari Budi Hati Indonesia. Ya. Oke. Ini mau bertanya-tanya soal pengalaman nih Kang. Ya. Pengalaman apa sih yang dialami Kang Rus dari bidang pengobatan itu? Contoh kayak kan dari non medis itu ada yang namanya itu gaib ya Kang ya. Ya. Gaib itu. Pengalaman apa sih Kang yang dirasakan oleh Kang Rus itu? Nah, itu pengalaman itu mungkin Akang sangat banyak sekali. Waktu dari pertama belajar pengobatan non medis, ya sangat sekali banyak hal-hal mistis itu, dari santet, ada apalah banyak intinya ya itu ya, mungkin nggak bisa disebutkan salah satunya. Oke, dari santet nih Kang, santet itu banyak yang ngomong itu kiriman ya Kang ya. Ya. Kiriman itu emang bisa ngirim gitu Kang? Kenapa nggak transfer uang aja gitu? Itu beda lagi, kalau itu transfer barang mungkin beda lagi ceritanya. Santet itu apa sih Kang? Kok bisa ada istilah santet itu bisa melukai orang tanpa menyentuh gitu? Ya mungkin santet itu mungkin ada salah satu medianya yang mungkin berupa foto atau boneka mainan itu. Ya, bisa itu digunakan untuk menyantet orang, bisa dipergunakan untuk jadi alat media. Jadi alat media untuk menyantet ya. Kayak contoh foto apa ya, rambut ya Kang ya. Rambut Ya emang banyak sekali ya itu. Banyak sekali. Dan udah berapa banyak yang Akang tangani dari bidang itu? Contoh dari bidang santet aja gitu. Alhamdulillah kah apa ada pengalaman yang menurut Akang itu lebih mengesankan gitu, yang menarik gitu? Ya, banyak sekali suka dukanya itu di bidang pengobatan non medis. Ya ada mistisnya, ada candanya juga ada. Gimana tuh? Ya waktu pertama kali akan ngobatin non medis di kalangan keluarga. Oh gimana? Itu kena santet kah apa gimana Kang? Waktu itu adik kakang waktu itu diajak sama teman-temannya main ke satu tempat ya, mungkin pegunungan. Di sana adik akang nggak tahu kencing, nggak tahu dia menyenggol apakah lah, nggak tahu. Itu dari sana ada sosok jin yang penunggu tempat itu ikut. Dia pingin masuk ke adik akang, dia nggak bisa. Nggak bisa itu karena gimana maksudnya Kang? Ya karena adik akang juga sama belajar, mungkin dia nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi maksudnya terkenanya itu Ya jin itu yang ikut ke adik akang, nggak bisa masuk, tahu-taunya dia masuk ke orang tua. Dan terjadi Ya semenjak itu terjadi orang tua akang ya kayak tidur, dia itu apa namanya, mungkin ke bawah mimpi bisa, tapi misalkan ya mimpinya itu sadar apa enggak sadarnya. Antara sadar dan enggak. Iya
Oke. Dan terus dan semenjak itu juga Akang nggak langsung nerapi karena mungkin itu salah mimpi aja, dibiarkan dulu. Tapi kelamaan orang tua Akang itu kok bicaranya semakin keras, semakin kedengar. Kayak dia tuh katanya pingin pulang. Oh, ngelantur gitu. Ya, udah itu Akang langsung mendekati orang tua dan langsung bertanya ada apa. Dan Akang menanyakan ke orang tua ya ke bapak, menanyakan Akang langsung bertanya apa ada apakah Ada apa? itu. Jawab bapak Akang ya nggak tahu, ini katanya dari tadi kayak mimpi tapi nggak sadar terus kayaknya itu kayak yang sasar itu ya. Kesasar gitu. Ya Oke. Terus gimana lagi, Pak? Dan dari situ oleh Bapak diobati kan? itu diobati langsung, mungkin karena bapak Kang juga udah pijit sebisa mungkin dan berdoa juga, sama berdoa terus, tapi ibu Akang belum juga sadar masih. Dan di sana Akang mulai belajar terapi. Belajar terapis. Ya. Oke. Oke, guys, itu pengalaman Kang Rus dari bidang non medis ya, Gang, yang disebut terapis itu bisa menyembuhkan orang yang kayak kesurupan, ya ahli non medis lah gitu. Oke Pak, dari non medis itu kan bersangkutan dengan gaib gitu Ya. bersangkutan dengan gaib. Nah, yang disebut gaib itu apakah makhluk seperti itu tuh bisa gimana ya, maksudnya gimana ya, makhluk itu kayak saya kurang paham juga soal gaib. Astagfirullahaladzimnya, kayak mungkin contoh bisa merasuki, apakah dia bisa tersinggung atau gimana, saya nggak paham Pak gitu. Ya itu yang liputan lagi itu bisa dia masuk ke tubuh manusia walaupun dilihat sama mata Telanjang nggak bisa. lahir mungkin nggak bisa kelihatan, tapi kelihatan itu sama mata batin bisa langsung kelihatan. Oke. Dan saya itu penasaran Kang Ros, banyak yang sekarang itu terutama di Indonesia ya, banyak yang namanya itu pusaka. Nah, pusaka itu apakah bersangkutan dengan gaib, apakah gimana gitu Kang? Ya pusaka itu ada, itu ya ada pengisinya. Oh, ada iya, Ya maksudnya pengisi tadi itu ada benarnya itu ya, yang diam di salah satu benak. Dan Akang juga ini salah satu pusaka. oh Ini contohnya ini, kalau ini udah mungkin udah ratusan tahun ini. ratusan tahun gitu. Oh, itu sejak kapan dipegang oleh Kang Rus itu, maksudnya disimpan oleh Kang Rus? Ya, ini disimpan udah ada 10 tahun lebih. 10 tahun. Ya. Muncak Sunda mah geus lindek banyak. Geus linggeuh Kang Dedinya Kang Edi. Aduh, Kang Edi ini ini Kang anggota kah apa udah lama Kang Edi ya di story Kang Rus? Udah lama ya. Ya mungkin Kang Edi ya namanya anggota Akang, mungkin ya baru mungkin ada kan 6 bulan. Oh, 6 bulan Ya, ikut Akang ya. Nah, kita bertanya ke Kang Edi, guys. Kang Edi hebat, Kang Edi. Jauh, guys. Gitu orang mana? Orang Soreang. Ini
lokasinya ini ada di wilayah Kangrus di ini apa? Di Katapang. Katapang. Kang Edi udah bisa apa aja ini Kang Edi belajar non medisnya apa gimana Kang Edi? Alhamdulillah selama ikut latihan sama Kang Rus adalah walaupun belum lama belajar tapi adalah hasilnya. Cuma kalau buat nolong orang tua atau saudara Di yang kalangan terdekat, keluarga ya. kalangan keluarga, jadi masih belum berani untuk di kalangan luar. Alhamdulillah itu manfaatnya lah ini Ya, kan. manfaatnya besar sekali Alhamdulillah bisa menolong orang dengan hati yang ikhlas lah. dengan hati yang ikhlas. Jadi story ini bukan maksudnya berilmu gak ada manfaat gitu ya guys ya. Jadi berilmu ada manfaat, yaitu bisa menolong orang lain. Yang menyembuhkan emang Allah gitu, hanya Allah satu, tapi dengan Ya, tanpa izin, dengan izin Allah. mungkin Kang Gus juga gak bisa menyembuhkan. Walaupun orang orang yang sakti, kalau tanpa ada izin Allah, ridho Allah, mungkin gak akan sembuh si pasien itu. Nah itu benar. Nah kembali lagi ke Kang Edi nih. Kang Edi katanya Kang Edi apa ya, ada pengalaman dibantu juga oleh Kang Rus, ada pengalaman di dalam keluarganya itu gimana sih Kang? Iya, karena orang tua ada gangguan-gangguan dari makhluk gaib lah. Saya kurang tahu itu apa, kiriman atau apalah, dan saya berusaha untuk bukan menyembuhkan ya, menolong lah, karena yang menyembuhkan bukan manusia tapi Allah. Cuman berusaha untuk menyembuhkan, dan alhamdulillah sih Alhamdulillah ada dah hasilnya. ada hasilnya. Oke. Cut. Nah oke. Kita bertanya ke Kang Rus lagi ya guys ya. Nah Kang itu kan dari udah nerapi kan ya Kang ya, udah terapis itu kan pasti Akang tuh kayak berkelahi dengan sosok ya, mungkin sosok ya Kang ya, Ya. sosok gaib ya, sosok gaib itu. Nah apakah sosok gaib itu suka mengganggu atau ada permusuhan atau gimana Kang? Ya, Kang, kalau sudah berarti suka ada yang datang ke rumah, dan waktu itu Akang pernah bermusuhan sama makhluk itu. Contohnya gimana Kang? Waktu itu ya, yang waktu tadi Akang ceritakan, yang waktu ke keluarga, mungkin makhluk itu marah sama adik Akang, mungkin nggak tahu permasalahannya, mungkin dia nggak terima ya, mungkin adik Akang mungkin main ke tempatnya, dia seolah pingin masuk kan, tapi pingin masuk nggak bisa karena adik Akang sama ikut belajar, dia nggak bisa. Yang kena itu ke orang tua, ke ibu yang kena. Dan sampai sekarang masih berkelahi apa gimana Kang? Permusuhan maksudnya? Ya, sama jin itu waktu itu setiap Akang rapi selalu sama jin yang waktu itu sama masuk ke adik Akang, lama sekali bermusuhannya. Setiap Akang rapi selalu dia datang. Terus Dia mengganggu ya? Ya, dia mengganggu, seakan-akan itu dia terus ingin mencoba sampai manakah ya, Akang kuat diganggu sama dia. Oh. Ya, alhamdulillah Akang bisa mengatasinya, dan dia pun juga mengatakan ingin terus mengganggu. Mungkin dia udah kalah sama Akang, dia itu berusaha, dia juga ingin belajar karena nggak mau kalah sama Akang itu. Oh, dia belajar ke
Ya sama mungkin sama yang gitu juga, mungkin mungkin nggak tahu Oke, karena oke, dia paham, bilangnya paham. gitu ya, pengen belajar, Oke. pengen apa. Itu sosoknya itu mewujudkan apa sih Kang? Itu Berwujud apa? sosoknya itu jin mungkin itu ya makhluk ya, itu tinggi besar, tinggi besar. Tinggi besar, Ya, banyak berbulu itu, berbulu, ya, dan tinggi, dan dia tuh terus pengen bermusyawarah. dia tuh tinggi besar berbulu, tingginya tuh mungkin ada kayak gimana? Ya mungkin kalau tinggi itu sangat tinggi ya, mungkin kadang-kadang yang gitu bisa merupakan mau berubah wujud apa juga bisa, bisa itu ya. berubah wujud ya kayak begitu ya. Itulah tipu daya Jin ya itu Jin. ya. Oke.